Halo Tracker Rider, perkenalkan nama gue Bakti Perkasa dan gue punya tebak-tebakan. Anak-anak apa yang paling keren? Anak-anak bilang sih gue. Lumayan kan? Gue adalah seorang motovlogger yang berawal hobi main motor sampai dikasih tahu. Bak, lu kenapa nggak nge-vlog aja? Kayak siapa? Gus Ali. Iya, Gus Ali adalah motovlogger pertama yang gue lihat dan jadikan contoh untuk gue menjadi seorang motovlogger. Jadi awalnya gue suka main motor, tapi gue punya kendala. Kenapa sih orang-orang tuh suka banget ngerokok pas lagi bawa motor? Gue heran deh, apa enaknya ngerokok sambil bawa motor? Gue adalah seorang perokok berat, tapi gue nggak pernah ngerokok sambil bawa motor. Nih, nggak enak. Rokoknya cepat mati, cepat habis, asapnya nggak keluar. Dan yang lebih bahaya lagi adalah abu rokoknya itu bisa kemana-mana. Makanya gue paling nggak suka ada orang yang ngerokok sambil bawa motor. Dan akhirnya di vlog gue itu yang terkenal adalah Bakti Perkasa sang penepak rokok. Ketika gue menegur para perokok yang sambil bawa motor, itu malah gue yang dihujat. Ah, bang, apa sih gunanya visor buat lu? Gak usah sok iye deh bang. Apa sih, kan ngerokok hak kita. Apa hak lu bang buat larang kita ngerokok? Aku sedih banget. Dimana aku berbuat kebaikan buat gue itu adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Karena gue menolong orang-orang yang lain, pengendara motor yang lain, biar nggak kena abu rokoknya si orang yang ngerokok sambil bawa motor ini. Tapi balik lagi, gue adalah orang yang dihujat oleh mereka, orang-orang yang nggak terima dengan kelakuan gue. Padahal sebelum gue bawa itu ke vlog gue udah melakukan itu dari sebelum gue pakai action cam. Itu gue udah nempak-nempakin rokok. Tapi ya sampai pada akhirnya gue capek dan gue ngerasa kayak ya udahlah, oke lah, gue akan berhenti untuk nempak-nempakin rokok. Jadi kalau misalkan lu mau ngerokok di motor ya terserah kalian aja. Yang penting jangan di depan gue. Udah itu doang. Tapi yang bikin gue senang adalah banyak generasi-generasi penerus gue. Teman-teman yang sudah menjadi penerus saya, terima kasih banyak. Dan gue akan full support kalian, para pengendara motor yang menegur secara langsung orang yang merokok sambil berkendara motor. Contohnya banyak banget. Salah satunya adalah temen gue, sahabat gue juga, namanya Mr. November. Dia melakukannya dengan cara yang unik sekali. Jadi kalau ada yang ngerokok, dia ngasih asbak, men. Dia ngasih asbak. Wah, itu keren banget. Jadi kita bisa memutar balikan yang tadinya dihujat, jadi orang tuh mikir kayak, bang coba bang kalau misalkan asbaknya diganti misalkan sama rokok lagi gimana? Lu rokoknya matiin nih, gue gantiin rokoknya gitu misalkan. Jadi netizen tuh punya cara yang lain gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meneruskan generasi saya untuk menepak para pengendara yang merokok di motor. Semoga kalian sehat selalu. Dan untuk kalian yang suka ngerokok di motor, tolonglah. Gak cuma di motor tapi di mobil juga ya. Tolonglah, tolong banget ini mah. Punten pisan ini mah. Para mandala, matiin dulu. Karena kita bikers itu adalah, karena kita sebagai bikers itu kita riding buat berhenti merokok. Riding berhenti merokok. Riding berhenti merokok. Dia berhenti dulu. Karena gue adalah seorang bikers dan gue hobi motor, sudah pasti keseharian gue adalah koplo. Nangen opo welasanmu neng aku. Gue adalah salah satu seorang tim hore di salah satu grup di Jakarta, namanya Warga Koplo. Dan kenapa keseharian gue koplo? Karena itu sama, gue tuh berawal dari suka. Jadi kalau misalnya awalnya suka, gue mikir kenapa enggak gue bikin aja ya. Karena gue penikmat koplo, jadi kenapa gue nggak bikin sendiri aja? Akhirnya terbentuklah namanya Warga Koplo. Ada DJ-nya, Nanda Rizky, ada MC satu lagi, teman gue namanya Oleng, dan gue adalah ujung tombaknya sebagai MC. Jadi kita memang alhamdulillah jadwal kita lumayan padat, dan di acara Tracker juga waktu itu kita pernah meramaikan acaranya dengan Warga Koplo, dan alhamdulillah
diterima dengan baik oleh Tracker. Terima kasih Tracker. Jangan lupa undang lagi warga Koblo. Ja, wah, ranking lewat. Awal mula kenapa milih hobi motoran? Kalau misalkan boleh jujur ya, ini jujur banget ini mah. Gue tuh sebenarnya pengen banget jadi chef, pengen banget masak. Sumpah, gue tuh orangnya suka masak. Di rumah tuh gue masak sendiri. Kalau masakan, misalkan ada siapa nih, misalkan ada mertua gue atau enggak misalkan ada mbak gitu kan, masak makanan gitu kan. Kalau nggak sesuai, gue biasanya masak sendiri. Nah, kenapa dibelokin hobinya jadi motoran? Karena gue mikir pertama adalah motor itu lebih fleksibel. Motor itu lebih kayak apa ya? Ini ada saat dimana lu bisa ngerasain yang namanya kayak apa ya? Apa namanya? Adrenalin rush. Jadi kalau misalnya lu bawa motor tuh adrenalin rush tuh berasa banget. Jadi lu ngerasain langsung hembusan angin di badan lu, di muka lu. Lu ngerasain langsung gimana rasanya belok, nikung, cornering. Lu ngerasain rasanya gimana lu ngerem, lu ngegas, lu ngoper gigi. Lu jalan touring jauh segala macam, ngeliatin pemandangan. Itu beda sama misalkan naik mobil. Jadi kalau misalkan ditanya kenapa hobi milih motoran, karena gue adalah orang yang bebas. Kalau gue menangkapnya gitu ya. Jadi gue lebih seneng naik motor kemanapun dibandingkan naik mobil. Anjay, melaju dengan cepat. Sama suara knalpot tentunya. Jadi gue bukan orang yang suka suara knalpot yang bising banget. Jadi gue memang orangnya picky banget untuk memilih knalpot. Makanya ketika ada knalpot yang suaranya enak, belum tentu harganya enak. Jadi memang knalpot itu buat motor itu kayak baju. Selain dekal di motor, knalpot itu adalah identitas kita. Jadi lu sebagai bikers, identitas lu apa nih? Apakah lu pengguna knalpot 3/4? Apakah lu pemakai knalpot underbelly? Apakah undertail? Apakah knalpot sebelah kiri atau knalpot yang panjang? Itu adalah identitas kalian. Jadi knalpot, suara, dan juga melaju dengan cepat. Itu yang gue pilih dari motor. Pengalaman paling memorable selama riding? Pengalaman paling memorable selama riding? Crash. Itu sangat memorable sekali. Itu sangat memorable sekali. Kejadiannya hari Jumat, gue inget banget. Hari Jumat, pulang Jumatan, gue dari rumah teman, habis jenguk teman gue yang patah tulang pahanya. Terus gue ada callingan syuting jam 2. Bakti, ini ya, ini segala macam, dan kecelakaan di Cibinong. Oke, ini di lapangan futsal ini ya, indoor segala macam. Oke, jalan. Gue jalan habis Jumatan. Jam 1 cabut kan. Setengah 2 ngeng, gue crash. Dan itu memang meninggalkan luka yang luar biasa juga. Agak traumatis awalnya. Gue patah bagian pundak kiri ini 1, 2 bagian. Gue patah jempol bagian kanan. Pergelangan tangan kanan kiri retak. Dan ini tulang yang ini 4 ini retak. Ini 4 ini retak. Dan di sini ada dagu. Yang dia ada windshield. Gue ada windshield motor gitu. Dia sepanjang ini dia nancep di sini. Sama waktu itu sempat bagian belakang ini, bagian leher lebih tepatnya, itu agak bengkok, tapi sudah aman semuanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah aman semua. Yang berasa permanen itu cuman bagian jempol doang. Jadi kalau misalkan jempol gue dilurusin, itu nggak bisa lurus kayak gini. Jadi kalau kayak gini, itu belok ke kiri. Jadi ini emang patah permanen. Dan itu sangat memorable banget. Jadi di situ gue bener-bener gak nyangka, kayak misalkan anjir, akhirnya gue ngerasain juga di patah tulang gara-gara naik motor gitu. Karena orang banyak bilang gini, kalau misalkan lu belum jatuh dari motor, lu belum jago bawa motornya. Katanya sih gitu. Tapi mudah-mudahan teman-teman di luar sana tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan selalu safety riding, please. Safety riding, karena apa? Karena safety itu menyangkut nyawa kalian. Dan alhamdulillah
Gue adalah orangnya sangat taat sekali safety riding. Dari mulai gear, dari helm, jaket, apa segala macam semuanya, celana panjang, jeans, sarung tangan, sampai sepatu itu aman semua. Karena gue pakai sepatu yang lumayan tebal waktu itu, kalau misalkan gue nggak pakai, mungkin salah satu jari gue udah nggak ada kayak gue. Tapi alhamdulillah waktu itu gue pakai sepatu yang memang sangat-sangat proper untuk riding, jadi alhamdulillah masih utuh. Hobi dan pekerjaan itu harus seimbang. Jadi kalau misalkan pekerjaan kalian misalkan Senin sampai Jumat, Sabtunya buat keluarga, Minggunya kan bisa buat sunmori dari jam 7 sampai jam 12. Pulang mandi istirahat, jam 3 sore jalan-jalan sama anak. Sampai sore jam 6, habis itu pulang jam 8 malam istirahat tidur. Seninnya kerja lagi, harus seimbang. Ingat, jangan sampai hobi kalian merusak kehidupan pribadi kalian. Tapi alangkah baiknya adalah ketika hobi kalian menjadi sesuatu pekerjaan kalian. Jadi hobi yang paling enak adalah hobi yang dibayar. Jadi itu bisa menjadi kehidupan kalian juga. Jadi kalian ngejalanin hobi, terus kalian juga bisa mendapatkan pendapatan dari situ. Itu adalah cara yang terbaik. Tapi nggak semua orang bisa melakukan itu. Memang harus konsisten juga. Jadi tetap harus seimbang. Impian gue sebagai bikers, yang pertama adalah, ini jujur ya pribadi ya, dari gue sendiri, dari gue seorang Bakti Perkasa, impian gue sebagai bikers, mudah-mudahan untuk pembuatan SIM C itu diperketat lagi. Jadi nggak ada lagi yang namanya orang naik motor cuman sekedar bisa doang. Tapi mereka nggak ngerti apa itu namanya rambu lalu lintas, apa itu namanya marka jalan putus-putus, marka jalan nggak putus terus warna kuning, terus ada 2, ada 3 segala macam. Mudah-mudahan pemerintah bisa memperketat lagi untuk pembuatan SIM C dan juga memperketat orang-orang biar ngelawan arus deh. Itu yang pertama. Jangan menormalisasikan ngelawan arus. Biasanya kalau kita negor ngelawan arus, mereka biasanya lebih galak. Giliran kita ngelawan, kita yang dihujat. Kebanyakan kayak gitu. Impian gue adalah di mana orang bisa, yuk kita safety riding, yuk kita jaga keselamatan. Karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Mulai dari diri sendiri. Dan gue, Bakti Perkasa dari Tracker, ingin mengajak kalian untuk mengikuti hobi gue sebagai bikers, yaitu motoran tapi safety riding. Ini dia The Motolog Bakti Perkasa.